Halo Pedikers. Berbagai kendaraan tempur telah diciptakan manusia sejak dulu. Bahkan, banyak negara terkesan berlomba-lomba menghasilkan alat tempur yang berbeda dari yang lainnya. Seperti kendaraan tempur dengan tampilan yang sangat besar. Bahkan, ada juga kendaraan tempur terbesar yang belum ada saingannya sampai sekarang. Lantas seperti apa penampakannya? Mari kita bongkar. Kendaraan tempur yang pertama adalah Schwerer Gustav. Mungkin agak asing di telinga kamu deh mengenai meriam kereta api buatan Nazi Jerman ini. Artileri ini disebut-sebut paling besar di dunia yang pernah diciptakan manusia sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, tank 90 saja hanya memiliki panjang 9,36 meter dengan bobot mencapai 45-51 ton saja. Sedangkan Schwerer ini memiliki total panjang 47,3 meter dan bobot 1.300 ton. Panjang larasnya pun gak main-main, yang mencapai 32,5 meter, Pedikers. Peluru yang mampu ditembakkan seberat 7 ton dengan jarak 47 km. Kamu bisa bayangkan betapa besarnya kendaraan tempur ini kan? Kalau melihat sejarahnya, kendaraan tempur ini digunakan pada Perang Dunia Kedua. Tepatnya dikembangkan sejak tahun 1937 dan mulai beroperasi pada 1941. Pembuatan artileri ini atas perintah penguasaan tertinggi Nazi Hitler yang sangat berambisi menginvasi Prancis. Tapi Prancis memiliki benteng beton bernama Maginot yang harus lebih dulu ditaklukkan Jerman. Benteng setebal 7 meter ini membentang dari pembatasan Prancis, Swiss, dan Jerman di selatan sampai sisi utara. Namun benteng ini lebih dulu hancur sebelum Schwerer beroperasi. Padahal kendaraan ini telah diangkut menuju medan perang dengan susah payah. Kabarnya kendaraan tempur raksasa ini harus diangkut dengan kereta api secara terpisah. Total tentara yang dikerahkan mencapai 2.000 orang. Sementara untuk merakitnya dibutuhkan 250 orang. Waktu yang digunakan dalam perakitan selama 3-4 hari lamanya. Namun sayangnya, monster penguasa daratan ini telah dihancurkan pada 22 April 1945 agar tak direbut oleh musuh. Andai masih ada sampai sekarang, tentunya akan menjadi peninggalan sejarah yang sangat menakjubkan ya. Oke, kita berlanjut ke kendaraan tempur terbesar selanjutnya. Kali ini giliran Tsar Tank yang merupakan kendaraan tempur lapis baja buatan Kekaisaran Rusia. Alat ini dirancang untuk melawan Kekaisaran Jerman dan sekutunya sekitar tahun 1914 hingga 1918. Kendaraan super gede ini dikembangkan pada 1914 atau di masa Perang Dunia Pertama dengan model sangat tradisional. Sebab roda yang digunakan hanya 3, terdiri dari 2 roda di depan dengan lingkaran 9 meter dan 1 roda di belakang berdiameter 1,5 meter. Kendaraan ini memiliki lebar lambung 12 meter dan panjang 18 meter dengan bobot 60 ton. Dari spesifikasi ini, Tsar Tank pun masuk sebagai kendaraan tempur terbesar di dunia yang diciptakan manusia di marga darat walau belum bisa menyaingi Schwerer. Namun alat yang dirancang mampu melaju di segala medan ini telah dibekali beberapa senjata, yaitu dengan pemasangan meriam pada bagian menara. Kendaraan yang juga dikenal dengan nama Netopir ini turut dipasangkan senapan pada bagian lambung di sisi kiri dan kanan. Ada juga senapan yang dipasang pada bagian bawah lambung. Namun sayangnya, pada percobaan pertama di tahun 1915, kendaraan ini dianggap banyak kekurangan sehingga gagal diterjunkan ke medan perang. Walau begitu, masih ada jejak sejarah yang bisa disaksikan melalui berbagai media sosial atau dengan menyaksikan video yang aku sajikan. Iya nggak, Pedikers? Oke, lanjut. Rusia terkenal dengan berbagai alat tempur yang diciptakannya, baik yang berfungsi di darat, laut, hingga udara. Namun ada juga loh kendaraan tempur yang mampu melaju di atas permukaan laut dan di daratan, bahkan lain daripada yang lain tentunya. Salah satunya adalah Saber-class hovercraft yang merupakan pesawat pendarat dengan bantalan udara. Karena tampilannya yang sangat besar, kendaraan ini difungsikan untuk mengangkut unit serbu amfibi seperti pasukan marinir beserta tank. Pomorik, nama lain dari kendaraan ini, turut digunakan untuk mengangkut dan menanam ranjau di laut. Adapun bobot kosong kendaraan ini mencapai 340 ton dengan panjang 55 meter. Dikembangkan sejak 1978, kendaraan ini turut dilengkapi berbagai persenjataan. Salah satunya adalah 4 kali peluncur sistem rudal pertahanan udara hingga 32 rudal anti personil.
Kendaraan ini turut dibekali kecepatan yang mampu melaju 63 knot dengan daya jelajah 560 km. Selain Rusia, Angkatan Laut China dan Yunani pun turut menggunakannya. Kira-kira Indonesia kapan nih punya kendaraan satu ini? Oke, next ada Large LX Amfibi. Dari namanya saja, kendaraan tempur asal Amerika Serikat ini pastinya bisa digunakan baik di atas permukaan air ataupun di darat. Tapi bedanya dengan amfibi lainnya karena paling besar di dunia. Hal ini karena Large LX memang dirancang khusus sebagai kendaraan kargo amfibi. Kendaraan yang mulai beroperasi sejak 1951 ini digunakan tentara Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Tak tanggung-tanggung, total pasukan yang mampu diangkut sebanyak 200 orang dengan kapasitas 100 ton. Wow! Bobot ini setara dengan tampilan kendaraan karena memiliki panjang 19 meter dengan lebar 8 meter. Mesin yang digunakan berjumlah 4 dengan jenis diesel. Kalau di darat, mampu menjelajah dengan jarak 240 km. Sementara di laut, kendaraan ini bisa menjelajah dengan cakupan 121 km. Namun sayangnya, monster dua alam ini telah berhenti beroperasi sejak tahun 2001 lalu. Padahal kondisinya masih bagus loh. Tapi bukan Amerika Serikat namanya kalau tak mampu menciptakan kendaraan tempur terbaru. Bahkan ada yang berstatus terbesar di dunia sampai saat ini. Kamu penasaran kan? Adalah kapal induk bertenaga nuklir USS Regal Airborne. Wajar memang kapal yang diresmikan Donald Trump pada Juli 2017 ini didaulat terbesar di dunia. Sebab panjangnya mencapai 333 meter dan tingginya 76 meter dengan bobot 100.000 ton. Kapal induk ini mampu membawa 600 personil dengan 75 jet tempur. Kamu bisa bayangkan betapa besarnya kapal yang mulai dirakit sejak 2009 ini? Selain terbesar di dunia, kapal dengan kecepatan 36 km per jam ini turut dilengkapi berbagai macam persenjataan. Di antaranya rudal permukaan udara dengan 2 peluncur rim 162 ESSM dan 2 peluncur rim 116 RAM. Dan yang paling mencengangkan adalah biaya yang harus dikeluarkan Amerika Serikat dalam pembangunan kapal induk ini, yakni berada di angka 12,9 miliar dolar loh, atau setara 173 triliun rupiah. Jiwa miskinku pun mulai meronta nih. Eits, tapi nggak sampai di situ. Ternyata Rusia juga punya kendaraan tempur terbesar di dunia loh, walaupun bukan jenis kapal induk. Mari kita sambut Belgorod K-329. Kapal selam bertenaga nuklir ini menjadi yang terbesar di abad 21 buatan Rusia. Dilakukan uji coba pada pertengahan tahun 2021, kapal kelas Oscar II ini memiliki panjang 184 meter. Jika berada di atas permukaan air, bobot kapal selam ini mencapai 14,7 ribu sampai 17.000 ton. Sementara saat berada di dalam permukaan air, beratnya mencapai 24.000 ton sampai 30.000 ton. Belgorod yang kini jadi penguasa permukaan dan bawah laut ini mampu mencapai kedalaman 500 sampai 520 meter. Tak hanya itu, kapal ini juga bisa digunakan dalam menjalankan operasi khusus tanpa awak. Dengan kecepatan 39 km per jam, kapal ini mampu bertahan 120 hari di bawah permukaan laut. Wow, kira-kira Amerika Serikat bisa nggak ya bangun kapal selam melebihi Belgorod? Kalau tadi aku sudah bahas alat tempur terbesar di darat dan laut, kali ini giliran udara. Salah satunya adalah Mil-V-12 yang merupakan helikopter terbesar di dunia buatan Uni Soviet. Helikopter ini memang dirancang mampu membawa beban berat maksimal 40.000 kg. Dengan beban itu, helikopter yang dirancang Biro Desain Mil ini memiliki panjang 37 meter. Untuk lebar totalnya mencapai 37 meter dan tinggi 12,5 meter. Sampai abad 21 ini belum ada yang bisa menyaingi besarnya helikopter ini. Dari segi model, kendaraan yang juga disebut Hummer ini memang lain dari helikopter pada umumnya. Hal itu karena nyaris menyerupai pesawat dengan dua sayap di sisi kiri dan kanan. Namun baling-baling V-12 dipasang menyerupai helikopter yang berputar di dua sayap. Kendaraan tempur terbesar di sektor udara lainnya ternyata masih ada loh. Tapi bukan lagi helikopter melainkan pesawat yang menyerupai jet tempur, yaitu Tupolev Tu-160 Blackjack. Pesawat ini merupakan buatan Biro Desain Mil dan lagi-lagi milik Uni Soviet. Blackjack dirancang sebagai pesawat yang mampu membawa bom berat dengan dilengkapi mesin supersonik. Sejak dirancang tahun 1970 dan mulai dioperasikan sampai sekarang, belum ada yang mampu menyaingi besar pesawat dan bobotnya. Sebab pesawat ini memiliki panjang 54,1 meter
dan total lebar 55,7 meter dan tinggi 13,7 meter. Berat maksimal yang bisa ditampung yakni 275.000 kg. Dengan kapasitas daya tampung ini, tak hanya bom berat yang mampu ditampung, tapi tank Leopard 2 dengan bobot 62 ton juga bisa ditampung pesawat ini. Bandingkan saja dengan pesawat pengebom berat yang pernah diciptakan manusia seperti Boeing B-29 buatan Amerika Serikat. Hanya memiliki panjang 30,1 meter, total lebar 43,05 meter, dan tinggi 8,46 meter. Sementara berat maksimalnya hanya bisa menampung 60,555 kg. Beda tipis lah ya.